Ada beberapa petunjuk yang aku lihat di episode 10 semalam. Yang pertama, kenapa mobil taksi mewah diparkir di tempat terbuka seolah-olah itu memang dipajang untuk memancing pihak-pihak yang lagi menginginkan rainbow taksi. Jika diperhatikan baik-baik, ada perbedaan antara mobil taksi mewah Kim Do-ki dan mobil yang meledak. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zoom TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku bakalan bahas drama Taxi Driver. Yang kita bahas sekarang teori dan prediksi untuk episode 11. Sekarang udah mulai masuk di fase-fase akhir season 2 nih ya guys. Sepertinya di 6 sisa episode ini akan mulai terjadi perang strategi antara grup Rainbow Taxi dan grup kriminal Gemsa. Di preview episode 11 sebenarnya agak membingungkan sih. Di awal ditunjukkan adanya pemakaman Kim Do-ki dan Go-eun yang menangis di upacara tersebut. Namun di bagian akhir Kim Do-ki muncul beserta taksi mewah yang meledak ke dalam ruang rahasia. Wah, ada apa lagi nih kira-kira? Mungkinkah semua udah direncanakan? Tenang guys, aku udah menemukan teori yang menarik tentang hal ini. Penasaran? Yuk kita langsung ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Terakhir, di episode 10, mobil taksi mewah yang ditumpangi Kim Do-ki mendadak terbakar dan meledak. Hal ini jelas membuat para anggota tim Rainbow Taxi kaget. Nah, seperti yang aku bahas sebelumnya, ternyata bener loh, On Ha-jun sudah mulai bergerak untuk menghentikan Rainbow Taxi. Tapi, masalahnya sekarang, di awal preview terlihat ada scene upacara pemakaman Kim Do-ki. Namun, di ending preview, Kim Do-ki muncul bersama taksi yang baik-baik saja. Nah, dari sini banyak yang beranggapan kalau Kim Do-ki ini berhasil lolos karena ini semua sudah direncanakan oleh tim Rainbow Taxi, seperti biasanya ya. Yang bikin aku penasaran bagaimana caranya Kim Do-ki lolos. Dari cuplikan-cuplikan yang sudah muncul, aku akan coba untuk membuat teorinya. Memang benar dugaan kita kalau ini semua sudah direncanakan. Bagaimana bisa? Jadi, sepertinya semenjak pembicaraan terakhir di rumah Kim Do-ki dan On Ha-jun, di situ Kim Do-ki sudah sangat merasa aneh nih dengan gerak-gerik On Ha-jun. Nah, kesalahan terbesar On Ha-jun adalah muncul di rumah sakit tempat penyelesaian kasus Rainbow Taxi. Karena kecurigaan Kim Do-ki semakin kuat, dia berusaha memancing membahas lagi pembicaraan sebelumnya tentang teman. Mendengar jawaban On Ha-jun di sinilah Do-ki paham bahwa kecurigaannya benar dan Do-ki mesti waspada. Dibahaslah hal ini dengan Pak Jang. Berarti yang mengetahui hal ini hanyalah Pak Jang dan Kim Do-ki saja. Para anggota lain belum mengetahui rencana mereka. Itulah mengapa ketiga anggota lainnya benar-benar syok dan merasa tidak percaya kalau Kim Do-ki ini tidak selamat. Nah, karena mereka nangis-nangis di situ ya. Ada beberapa petunjuk yang aku lihat di episode 10 semalam. Yang pertama, kenapa mobil taksi mewah diparkir di tempat terbuka seolah-olah itu memang dipajang untuk memancing pihak-pihak yang lagi menginginkan Rainbow Taxi. Karena sebelumnya Pak Jang dan Kim Do-ki sudah pernah membahas hal ini bahwa mereka paham ada orang yang mengawasi mereka dari dekat secara diam-diam. Jadi, sepertinya di sini mereka berdua emang sudah berniat untuk memancing siapa sebenarnya orang yang mengawasi mereka agar menampakkan diri. Tanpa On Ha-jun sadari, sepertinya di sini On Ha-jun lah yang masuk perangkap Pak Jang dan Kim Do-ki. Kalau memang teori ini benar ya, bisa jadi mobil taksi mewah yang diparkir dan di foto On Ha-jun itu bukanlah mobil taksi mewah biasanya milik Kim Do-ki, tapi hanya mobil biasa yang dibuat seolah-olah mirip mobil taksi mewah. Jika diperhatikan baik-baik, ada perbedaan antara mobil taksi mewah Kim Do-ki dan mobil yang meledak. Perbedaannya ada di kaca mobil yang lebih gelap dari mobil taksi mewah yang biasanya. Keanehan kedua, kenapa Kim Do-ki membelokkan rutenya saat mendengar ada keanehan pada sinyal spektrum alat komunikasi. Seolah-olah Kim Do-ki sudah paham dan sudah menyiapkan rute tujuan saat mulai terjadi serangan mendadak padanya. Jadi, saat merasa ada yang aneh, dia sudah tahu harus pergi kemana.
Ditambah lagi nih, ada gap waktu taksi mewah tidak terlihat dari anggota tim lainnya. Berarti masih ada kemungkinan kan bahwa Kim Do-ki ini menaiki mobil taksi mewah yang berbeda dengan mobil taksi yang difoto oleh On Ha-jun, di mana dia bisa bersembunyi dan mobil yang akan terbakar dikeluarkan dengan kendali jarak jauh. Mengingat semua teknologi yang dimiliki oleh tim Rainbow Taxi ini bukanlah hal yang tidak mungkin, bukan? Petunjuk berikutnya ada di akhir preview untuk episode 11, di mana saat Kim Do-ki kembali ke ruang rahasia, Pak Park, Pak Choi, dan Pak Jang masih menggunakan pakaian pemakaman saat menyambut Kim Do-ki. Berarti sudah jelas ini direncanakan. Gimana nih menurut teman-teman tentang teori ini? Kalau ada pendapat lain, jangan lupa komen di bawah ya. Sekarang kita bahas prediksi episode 11. Seperti yang aku bilang di awal video, sepertinya episode 11 dan seterusnya akan menjadi peperangan strategi antara tim Rainbow Taxi dan sindikat kriminal Keumsa. Setelah kejadian ledakan tersebut, tubuh yang ditemukan dalam mobil dibuat seolah-olah terbakar dan sulit untuk diidentifikasi. Tubuh ini akan ditunjukkan kepada anggota tim Rainbow Taxi. Di sini, Pak Jang sepertinya masih menahan diri untuk menjelaskan rencana sebenarnya kepada anggota tim lainnya. Upacara pemakaman pun diadakan. Banyak pegawai Rainbow Taxi yang datang berbelasungkawa, termasuk On Ha-jun. Diam-diam, Pak Jang mengawasi nih gerak-gerik On Ha-jun. Tepat setelah upacara pemakaman, On Ha-jun langsung mengajukan pengunduran diri dari Rainbow Taxi. Di situ dia berpamitan sambil seperti memberi peringatan pada Pak Jang untuk berhati-hati. Akhirnya, semua anggota tim berkumpul di ruang rahasia. Disinilah Pak Jang menjelaskan bahwa sebenarnya ada pihak-pihak yang mengawasi mereka semenjak kejadian di Kotayak, Vietnam. Dan kemungkinan disinilah Pak Jang menjelaskan bahwa kejadian ledakan tersebut sudah diantisipasi oleh Pak Jang dan Kim Do-ki. Tidak lama kemudian, Kim Do-ki muncul bersama mobil taksi mewah yang masih tidak tersentuh. Wah, debak. Selanjutnya perburuan sindikat kriminal Keumsa pun dimulai. Di saat On Ha-jun merasa besar kepala karena merasa berhasil nih menyingkirkan Kim Do-ki, biasanya saat inilah mereka lengah. Go-eun pun berhasil melacak para anggota grup Keumsa ini. Ternyata markas mereka ada di klub terbesar di Gangnam bernama Black Sun, di mana ternyata banyak orang-orang yang berpengaruh sebagai anggota eksekutif di grup tersebut. Jadi makin menarik ya Taxi Driver season 2 ini. Biar nggak penasaran, mari kita tunggu penayangannya episode 11 Jumat depan. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe, karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Zilong TV. Krom, kamsahamnida. Love when we take our time to make love. Promise you I'm not wasting time.